Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, selamat datang kembali di channel Indra Permana Official. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang memiliki khodam. Pemirsa, khodam adalah jin yang memberikan suatu kemampuan supranatural kepada manusia. Secara bahasa, khodam berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu khadimun, yang berarti pelayan atau pembantu. Secara umum, khodam memberikan dua hal kepada manusia, yaitu perlindungan dan bantuan. Di Indonesia, ada berbagai istilah untuk menyebut khodam, misalnya perewangan, karuhun, leluhur, penitis, dan yang lainnya. Dilihat dari bagaimana cara mendapatkannya, khodam dibagi menjadi dua, yaitu khodam panggilan dan khodam turunan. Mari kita bahas satu persatu insyaallah. Yang pertama, khodam panggilan. Khodam panggilan adalah bangsa jin yang diundang untuk bersekutu atau bekerja sama dengan seseorang melalui suatu proses tirakat maupun proses pengisian. Contoh tirakat yang biasa dilakukan untuk mendapatkan khodam adalah melafalkan wirid, amalan, puasa, memberikan sesaji, bertapa, meditasi, yang semuanya itu diniatkan untuk mendapatkan suatu kekuatan atau kesaktian. Misalnya, seseorang ingin bisa kebal senjata, maka dia disuruh melakukan tirakat berupa puasa selama 41 hari, mengamalkan wirid tertentu dengan jumlah tertentu selama 41 hari itu, setiap selesai sholat subuh dan asar. Setelah 41 hari, ternyata jadi benar-benar kebal senjata. Nah, situasi seperti ini sering disalahpahami oleh sebagian orang yang belajar di suatu perguruan, bahwa ini adalah kesaktian atau kekuatan dari Allah, karena didapatkan melalui suatu proses puasa dan mewiridkan zikir. Memang benar semua kekuatan itu datangnya dari Allah. Namun, Allah menjadikan segala sesuatu melalui perantara. Sedangkan yang menjadi perantara kesaktian, yang menjadi perantara dari ilmu kesaktian itu adalah bangsa jin. Dia tidak menyadari bahwa proses tirakat yang dilakukannya itu sebenarnya adalah sebuah proses penyiapan tempat di badannya untuk jin yang akan menjadi khodamnya. Lalu mengapa bangsa jin mau menjadi khodam, padahal mungkin itu yang diwiridkannya itu kalimat la ilaha illallah misalnya, atau mungkin ya hayyu ya qayyum dan yang lainnya? Jawabannya adalah karena niat yang salah. Niat puasa dan wiridnya bukan untuk beribadah kepada Allah, tetapi untuk menjadi sakti. Jadi yang salah bukan kalimat bismillahnya atau salawatnya, tetapi niatnya. Dengan penyimpangan niat itulah jin akhirnya mau membantu. Nah, setelah selesai melakukan tirakat, akhirnya jin ini bersarang di badannya yang selanjutnya menjadi khodamnya. Sehingga sekarang dia sudah memiliki suatu kemampuan supranatural tertentu. Ada juga yang disebut pengisian ilmu, ya, yaitu cara instan yang ditawarkan sebagian paranormal kepada orang-orang yang ingin sakti dengan cara instan, ya, ingin sakti tapi dengan cara yang instan. Dengan kata lain, tidak perlu repot-repot menyiksa diri dengan menjalani tirakat yang berat. Pengisian ilmu tersebut pada hakikatnya adalah pengisian khodam. Sebenarnya itu adalah pengisian khodam ke badan. Bisa melalui minum air, misalnya minum air yang sudah dimantrai, menelan gotri yang sudah diisi khodam juga, atau dengan memasang susuk mistik dan yang lainnya. Sekarang yang kedua, khodam turunan. Khodam turunan adalah khodam yang menurun. Khodam yang menurun kepada anak cucu akibat persekutuan keluarganya dengan bangsa jin. Menurunnya khodam ini disebabkan karena ikatan perjanjian yang nyata atau eksplisit, ataupun
murni karena sebuah konsekuensi dari permintaan bantuan atau perlindungan kepada bangsa jin. Ikatan perjanjian yang nyata adalah perjanjian yang benar-benar menyebutkan bahwa khodam harus menjaga atau membantu anak cucu. Jadi benar-benar tertulis, benar-benar dilafalkan, benar-benar terucap ya. Ada kalimat bahwa khodam harus menjaga atau harus turun kepada anak cucu. Sedangkan konsekuensi dari setiap perjanjian kerjasama dengan bangsa jin, baik itu berupa bantuan maupun perlindungan, adalah mereka akan turun mengikuti anak cucu. Jadi terlepas ada atau tidaknya bunyi dalam perjanjian yang menyebutkan bahwa khodam akan turun kepada anak cucu atau ilmu ini akan turun kepada anak cucu, mereka akan tetap melakukan itu. Karena konsekuensinya, kalau kamu minta bantuan kepada saya akan ambil anak cucu kamu, saya akan turun kepada anak cucu kamu, saya akan mengikuti anak cucu kamu. Ya, seperti itulah kira-kira. Wallahu a'lam. Baik, sekarang bagaimanakah kita mengetahui pada diri kita terdapat khodam atau tidak? Itu bisa terjawab dengan memperhatikan adanya tanda dan gejala. Seseorang hendaknya mencurigai pada dirinya terdapat khodam panggilan apabila dulu dia pernah belajar ilmu kebatinan, ilmu kanuragan, ilmu kejadugan, ilmu perdukunan, ilmu tenaga dalam, pasang susuk mistik, pengisian ilmu gaib, buka aura, buka mata batin, dan yang semisal dengan ilmu supranatural lainnya. Kemudian dia mengalami tanda dan gejala berikut ini. Yang pertama, punya kemampuan supranatural. Misalnya jadi bisa nerawang, bisa merogoh sukmo, bisa melihat penampakan jin di mana saja dan kapan saja, bisa melawan jin, bisa memindahkan jin, bisa mengobati orang, bisa memisahkan orang, bisa menyatukan orang, bisa mencari barang hilang, bisa membuat orang yang sudah lama pergi jadi kembali. Kemudian bisa meramal, selalu mendapat bisikan gaib, dan bisa menarik pusaka, mewujudkan pusaka, dan yang lainnya. Yang kedua, sering bermimpi buruk atau mimpi aneh. Misalnya mimpi diserang hewan, mimpi melawan setan, mimpi dikejar, mimpi didatangi wali, mimpi didatangi raja dari zaman dahulu, mimpi dikasih pusaka, mimpi hubungan intim, dan yang lainnya. Yang ketiga, menjadi sombong ya. Orang yang sudah ada khodam di badannya biasanya akan mengalami perubahan kepribadian. Dia akan menjadi sombong, tidak takut pada siapapun. Biasanya pada orang yang memiliki ilmu kebal ya, atau orang yang tirakat untuk mendapatkan kewibawaan misalkan, atau supaya disegani orang, atau dia diisi ilmu, kata gurunya atau kata kakeknya misalkan sebelum merantau, diisi ilmu untuk penjaga badan. Nah, itu biasanya jadi sombong ya. Yang keempat, menjadi mudah emosi, terutama pada orang yang punya khodam penjaga ya, dan juga khodam ilmu kebal. Ini paling khas tuh, mereka biasanya jadi mudah emosi, temperamen. Yang kelima, menjadi suka bermaksiat ya. Ketika ada khodam di badan, dorongan maksiat itu sangat besar, dan khodam membuatnya sulit untuk bertaubat. Yang keenam, kerusakan pada ibadah. Khodam adalah syaitan ya, bagaimanapun, atau setidaknya dia adalah jin fasik. Ibadah yang dilakukan seseorang akan mengancam eksistensi mereka di tubuh orang tersebut. Agar mereka tetap nyaman bersemayam di badan, mereka akan melakukan 3 hal pada ibadah orang itu. Yang pertama, khodam akan mencegah seseorang beribadah, misalnya membuat malas yang amat sangat untuk melakukan ibadah, sehingga suka menunda ibadah bahkan sampai tidak mengerjakan ibadah. Yang kedua, membuat ibadahnya tidak khusyuk. Yang ketiga, melencengkan ibadah. Misalkan niat ibadah
agar tetap sakti. Jadi dilencengkan, niatnya itu dia dibisiki suruh ibadah, suruh rajin sholat malam, misalnya suruh rajin puasa sunnah, dengan niat supaya tetap sakti, supaya power bertambah, supaya ilmunya tidak luntur. Nah, itu dilencengkan. Yang ketujuh, menjadi sangat sensitif dan rentan terhadap jin di sekitarnya. Adanya khodam di badan membuat seseorang terekspos ke dunia jin. Apabila berada di suatu tempat yang ada jinnya, atau bertemu seseorang yang di badannya juga ada jinnya, baik itu jin kiriman sihir maupun khodam ya, seandainya orang yang ditemuinya itu punya khodam juga, biasanya orang itu akan merasakan pusing, sesak nafas, berdebar-debar, gemetar, maupun merasakan hawa panas. Yang paling sering itu biasanya kalau masuk ke tempat yang ada jinnya, misalnya masuk ke hotel atau ke gedung sekolah, kantor misalkan yang ada jinnya, itu biasanya dia merasakan hawa panas. Orang yang memiliki khodam juga akan lebih rentan terkena sihir maupun serangan jin lain di lingkungannya dibandingkan orang normal. Yang kedelapan, halangan dalam hidup, misalnya terhalang menikah, terhalang punya anak, terhalang dalam pekerjaan dan yang lainnya. Itu salah satu efek apabila di badan seseorang itu ada khodam ya. Jadi itu juga menjadi salah satu tanda dan gejalanya, salah satu ciri-cirinya. Kehidupannya akan terhalang menikah, terhalang punya anak. Selama memiliki ilmu ini, dia jadi terhalang. Dia memang terlindungi, misalnya ilmu kebal, dia terlindungi dari penjahat. Di sisi lain dia terlindungi dari perempuan gitu. Jadi tidak ada perempuan yang berani dekat dengan dia. Jadi dia terhalang menikah, salah satunya ya. Yang kesembilan, berubah sifatnya menjadi seperti syaitan. Nah, ini yang serem ya. Berubah sifat ya menjadi seperti setan. Hal ini terjadi bila khodam sudah cukup lama bersemayam menguasai jasad dan pikirannya. Jadi sudah sangat menyatu, sudah selaras itu secara pikiran maupun jasadnya ya. Jadi sifat-sifat yang ada pada syaitan itu muncul kepada dia. Sifat-sifat yang paling umum itu adalah menjadi tidak tidur malam, sebagaimana para syaitan. Orang normalnya kan tidur malam, bekerja di pagi hari, di siang hari. Ini enggak, tidak tidur malam. Kemudian tidak suka terkena sinar matahari, lebih suka berada di tempat yang gelap, dan lebih mengutamakan warna hitam. Jadi lebih mengutamakan warna hitam, serba hitam. Kemudian meninggalkan ibadah ya, karena syaitan kan, meninggalkan ibadah dan takut pada orang yang rajin beribadah, terutama zikir. Nah, itu dia biasanya takut. Kalau dia ketemu orang yang rajin zikir, orang yang banyak ibadah, itu dia takut biasanya. Seperti syaitan pada umumnya. Suka pada najis ya, maupun tempat-tempatnya. Nah, ini terutama pada orang-orang yang memiliki ilmu perdukunan ya. Wallahu a'lam. Yang ke-10, rentan terhadap bacaan Quran, zikir maupun azan. Nah, oleh karena itu biasanya takut bila diajak atau disuruh untuk melakukan ruqyah. Itu karena tidak nyaman ya, mereka mendengarkan Al-Quran, mendengarkan doa-doa itu, kemudian azan itu juga tidak nyaman. Apabila tidak sengaja maupun terpaksa mendengarkan ruqyah, akan mengalami sensasi berat di kepala atau pundak ya. Kemudian kepala terasa mengembang, sesak nafas, berdebar-debar, merinding, sensasi bergerak-gerak atau kedutan-kedutan otot yang berpindah-pindah di badan. Kaki tangan menjadi dingin, kemudian getaran pada tangan atau kaki, badan bergoyang-goyang, bahkan sampai kesurupan ya. Itu ketika mereka diperdengarkan ruqyah. Nah, itulah 10 tanda dan gejala apabila pada diri seseorang terdapat khodam panggilan, yaitu khodam yang didapat atau dipanggil melalui suatu proses tirakat maupun pengisian ilmu instan. Nah, hal yang sering ditanyakan pasien kepada saya gini, Dokter Indra, dulu saya pernah belajar silat, terus ada ritual mandi, ada puasanya, dan ada amalan. Setelah itu saya jadi temperamen katanya. Dan
jadi sangat malas untuk beribadah. Itu sudah 20 tahun yang lalu, dan sekarang saya sudah taubat, tidak pernah lagi mengamalkan itu. Apakah masih ada khodam di badan saya? Nah, ini biasanya sering pasien nanya kayak gini. Kemudian, Dokter Indra, dulu saya pernah buka aura. Nah, katanya biar saya jadi menarik dan mudah dapat kerja. Memang benar, setelah itu saya mudah diterima kerja, katanya. Tapi saya jadi sering mimpi buruk, Dok. Dan sampai usia saya sekarang 37 tahun ini, saya belum menikah. Nah, itu. Kemudian, Dokter Indra, dulu sebelum merantau ke Kalimantan ini, saya pernah diisi oleh kakek saya, katanya, untuk penjaga. Tapi saya tidak tahu masih ada atau tidak di badan saya ini. Dan pertanyaan-pertanyaan yang semisal dengan itu. Intinya, kalau dulu Anda pernah belajar ilmu kebatinan, ilmu kanuragan, kejadugan, perdukunan, ilmu tenaga dalam, pernah pasang susuk mistik, pernah melakukan pengisian ilmu gaib, buka aura, buka mata batin, dan ilmu supranatural lainnya, silakan cek 10 tanda yang sudah saya jelaskan tadi. Oke? Lalu bagaimana dengan tanda dan gejala adanya khodam turunan? Seseorang hendaknya mencurigai pada dirinya terdapat khodam turunan apabila tidak pernah punya riwayat. Nih, tolong digarisbawahi ya. Dia tidak pernah punya riwayat belajar ilmu kebatinan, kanuragan, kejadugan, perdukunan, ilmu tenaga dalam, pasang susuk mistik, pengisian ilmu gaib, buka aura, buka mata batin, dan ilmu supranatural lainnya. Namun mengalami tanda dan gejala sebagai berikut. Yang pertama, punya riwayat orang tua, kakek, nenek, buyut, moyang yang jadi orang sakti maupun dukun. Ya. Yang kedua, sejak kecil bisa melihat jin. Ya. Sejak kecil dia dikenal sebagai anak yang bisa melihat jin. Ya, ada riwayat sejak kecil sering menangis ketakutan tanpa sebab yang jelas. Ini biasanya sih dari orang tuanya atau keluarga yang lain yang menjelaskan ini ya. Ini dari kecil sering ketakutan nih, kalau tidur malam tuh nangis, sering lihat-lihat ke atas misalnya. Kalau dibawa ke tempat tertentu nangis tanpa sebab yang jelas. Ketika sudah semakin besar, sering terlihat bicara sendiri ketika dia udah masuki umur anak-anak lah ya. Nah, itu kelihatan sering bicara sendiri padahal tidak ada orang di sebelahnya gitu ya. Saat remaja atau dewasa, setelah dia bisa mendeskripsikan bahwa sejak kecil bisa melihat jin. Nah, biasanya pasien itu ngakui, saya dari kecil bisa seperti ini, Dok, katanya. Bisa ngelihat jin dimanapun dan kapanpun. Itu. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Bisa melihat jin dimanapun, dimana saja dan kapan saja ya. Ini cirinya, bisa melihat jin dimana saja dan kapan saja. Sedangkan yang pernah melihat penampakan jin, yaitu pernah tapi jarang ya, di tempat tertentu saja dan waktu itu saja ya, atau sekali itu saja, ini hal yang berbeda ya. Bukan itu yang dimaksud dalam penjelasan ini. Kalau yang seperti ini biasanya terjadi karena ulah jin yang sengaja menampakkan diri kepada orang tersebut, sedangkan dia adalah orang normal. Dia orang normal sebagaimana orang pada umumnya, hanya karena jin itu aja menampakkan diri pada dia. Jadi misalkan kita berjalan di sebuah jalan yang dikenal angker oleh masyarakat lokal itu. Di situ ada sebuah pohon besar, konon di situ sering ada penampakan jin. Ada penampakan misalkan yang orang sebut sebagai kunti misalkan atau pocongan. Lalu ketika orang lewat situ beneran tuh dia ngelihat penampakan lalu menghilang gitu ya. Nah, itu bukan itu yang dimaksud dalam penjelasan ini ya. Kalau itu orangnya normal ya, dia melihat penampakan karena emang di situ ada jinnya di tempat itu gitu. Oke. Yang ketiga, sering mimpi tentang masa depan. Kemudian benar-benar terjadi di dunia nyata ya. Misalnya mimpi tentang bencana alam, tiba-tiba beneran terjadi. Mimpi tsunami, ternyata tsunami di Aceh 2004.
mimpi kecelakaan pesawat misalkan, mimpi kematian keluarga, dan yang lainnya. Dia mimpi selama 1 minggu, setelah 1 minggu kejadian beneran misalkan, dan itu selalu berulang-ulang dialami. Itu ya. Yang keempat, bisa tahu kepribadian orang yang baru ditemui. Dia tidak kenal sebelumnya, namun ketika berjumpa, ketika bertemu pertama kali itu langsung ada gambaran-gambaran tentang orang ini, tentang orang yang ada di hadapannya. Bisa tahu apabila ada orang yang berniat jahat. Orang yang bertemu dengan dia tuh, dia tahu ini orang ini niatnya jahat. Atau ketika ada orang yang bertemu dengan keluarganya atau temannya, itu dia tahu ini orangnya niatnya jahat atau niatnya baik, itu dia tahu. Kemudian bisa tahu kenapa orang yang ada di hadapannya ini sakit. Misalnya dia ketemu orang itu sakit, dia tahu ini orang sakit, walaupun orang itu tidak menceritakannya. Dan dia tahu siapa yang menyakitinya. Maksudnya itu kalau sakitnya itu sifatnya non medis. Bahkan penyakit medis pun tahu. Sebagian orang yang seperti ini tahu dia. Jadi kesannya ya sakti. Tahu dia. Ibu ini ada penyakit di jantungnya kan? Pernah masuk rumah sakit dulu kan misalnya. Oh iya benar ya. Padahal belum pernah cerita. Baru ketemu. Tahu. Apalagi penyakit yang sifatnya non medis. Misalnya orang ini kena sihir. Dia tahu tuh. Ini sakit kena sihir, keluhannya ini. Misalnya sering sakit kepala di tengah malam. Perutnya sering panas misalnya. Dia tahu. Dan orang yang ngirimnya juga dia tahu. Gitu. Oke, yang kelima, sejak remaja mudah kesurupan. Nah ini sering nih, ada pasien biasanya tuh minta ruqyah dengan keluhan sering kesurupan, mudah kesurupan. Tolong ruqyah anak saya, dia nih dari remaja ini sering kesurupan dokter Indra katanya, mudah kesurupan. Pulang dari pasar kesurupan, pulang dari pemakaman kesurupan. Ngantar jenazah tuh, habis orang memakamkan pulangnya kesurupan. Di sekolah kesurupan. Kalau sedang berada di kampung neneknya kesurupan. Kalau keluarganya atau temannya misalkan mau mengadakan pesta, dia kesurupan. Dan yang semisal dengan itu ya, sering kesurupan, mudah kesurupan ya. Khodam turunan yang bersarang di badannya itu membuat akses untuk jin lain. Ini yang menjadi sebabnya. Sehingga jin itu mudah masuk ke badannya. Jadi semacam lubang itu yang membuat dia itu terekspos ke dunia jin ya. Wallahu alam. Entah lubangnya itu entah di belakang leher atau di tulang ekor gitu ya. Jadi akses untuk jin yang lain tuh mudah untuk masuk ke badannya. Masuk dan mengambil alih kesadarannya. Yang keenam, punya kemampuan supranatural tanpa belajar. Nah, sejak kecil atau remaja bisa mengobati orang tanpa belajar. Dia melihat orang sakit, langsung ada bisikan. Harus melakukan apa? Harus pegang bagian mana? Harus minta disiapkan apa? Berapa hari akan sembuhnya? Nah, kemudian bisa mencari barang hilang, bisa menyadarkan orang kesurupan dengan mudah. Kalau peruqyah ini susah dibacakan, dibaca-bacakan sampai kelahi-kelahi dulu ngenjin. Kalau dia enggak, begitu datang orang kesurupan tuh langsung pergi jinnya, langsung sadar. Mudah dia ngobati orang kesurupan. Bisa menebak-nebak, lalu ternyata benar tebakannya ya. Pernah kecelakaan, kendaraannya hancur, tapi dia tidak apa-apa. Nah itu ajib. Disegani orang, padahal badannya kecil dan tidak pintar. Kita aneh juga, ini orang kok disegani gitu ya. Dia tidak pintar, badannya kecil, bahkan krempeng mungkin, tapi orang segan sama dia, takut malah. Dan yang lainnya. Oke. Kemudian yang ketujuh itu sering bermimpi buruk atau mimpi aneh ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Sering mimpi air, mimpi rumah tua, sering mimpi masa lalu, sering mimpi kerajaan, mimpi tersesat, mimpi diikuti 2 harimau misalnya, mimpi digigit ular dan yang lainnya. Ya, sering mimpi buruk. Yang kedelapan, menjadi sangat sensitif dan rentan terhadap jin di sekitarnya. Kalau masuk tempat yang ada jinnya, kepala langsung berat, mual, sendawa, gemetar. Kalau bertemu orang yang punya khodam juga, kepala terasa jadi berat, berberat kesannya kepala. Berdebar-debar, sesak nafas dan merinding. Yang kesembilan, rentan terhadap bacaan Quran, zikir,
maupun azan ya. Kalau mendengar bacaan Quran tidak suka. Kalau mendengarkan azan kepala terasa berat. Kalau mendengarkan zikir badan terasa panas. Yang ke-10, adanya halangan dalam hidup. Nah ini hampir sama seperti yang tadi. Misalnya terhalang menikah, terhalang punya anak, terhalang dalam pekerjaan dan yang lainnya. Intinya, khodam akan mengambil lebih banyak dari apa yang mereka berikan. Mereka mengambil kehidupan kita, kesehatan kita, pikiran kita, anak cucu kita. Dan yang paling besar adalah mereka mengambil keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, sampai di sini dulu video ini. Itulah penjelasan tentang ciri-ciri orang yang memiliki khodam, baik khodam panggilan maupun khodam turunan ya. Bagi Anda yang ternyata mengalami atau memiliki hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, maka semoga Allah mudahkan Anda untuk berobat dengan ruqyah syariah. Yang dengan itu, semoga Allah mudahkan untuk memutuskan ikatannya dan mengeluarkannya dari diri Anda. Nah, bagi yang ingin mendapatkan bantuan ruqyah dari saya, silakan langsung saja chat ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.